Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Hermawan, seorang pria lanjut usia, dihentikan di resepsi sebuah hotel mewah bintang 5 karena pakaian dan penampilannya yang dinilai tidak sesuai dengan standar tamu lainnya. Namun, ketika akhirnya ia mengungkapkan identitas aslinya, semua orang terkejut, tak percaya dengan kesalahpahaman yang terjadi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang belum kita kenal, seringkali mencerminkan karakter sejati kita. Apakah kita benar-benar seadil dan sebijaksana seperti yang kita kira? Suatu hari, Hermawan mengalami kejadian yang membuatnya merenung tentang hubungan dan interaksi kita dengan sesama. Dengan langkah pelan dan penuh kelelahan, ia berhenti di trotoar, memandangi hotel mewah di seberang jalan. Pakaiannya sederhana, sepatu yang dikenakannya sudah usang akibat sering dipakai. Meskipun penampilannya tampak lusuh, Hermawan melangkah masuk ke hotel, melewati pintu otomatis, menuju lobi. Lobi hotel itu indah, dipenuhi dekorasi modern, dengan kursi-kursi mewah dan lantai yang berkilau. Cahaya alami dari jendela besar memantulkan kemegahan interiornya. Di balik meja resepsi, berdiri seorang wanita muda dengan sikap anggun. Penampilannya sempurna, mengenakan pakaian elegan dan sepatu hak tinggi yang mahal. Ketika pria tua dengan pakaian seadanya mendekat, wanita itu langsung menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Dalam sekejap, ia menyimpulkan bahwa pria tersebut bukan tamu biasa. Ia mengira Hermawan mungkin orang tanpa tempat tinggal yang hendak mengganggu para tamu hotel. Sepatu Hermawan hampir hancur, ada noda keringat di bawah ketiaknya, dan janggutnya tidak dicukur, menonjolkan penampilan yang kurang terawat. Ketika ia tiba di meja resepsi, perasaannya cemas, tak tahu apa yang akan terjadi. Namun, dengan tenang, Hermawan menyapa resepsionis itu dan mengatakan bahwa ia membutuhkan kamar untuk bermalam. Sambil berbicara, ia mengeluarkan dompet tua dari sakunya. Melihat dompet itu, resepsionis hanya melihat beberapa kartu kredit dan dokumen, tak ada tanda bahwa pria tua ini merupakan tamu kelas atas. Resepsionis, yang bernama Dewi, menolak permintaannya, mengatakan bahwa semua kamar sudah penuh malam itu. Hermawan menyimpan dompetnya, menatap Dewi dengan tatapan lelah. "Dewi, saya sudah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sini. Saya tidak bisa berjalan-jalan lagi mencari hotel lain. Saya yakin kalian masih punya kamar yang kosong." Di belakang Dewi, terlihat deretan kartu akses dengan nomor kamar, jelas menandakan bahwa masih ada kamar yang tersedia. Namun, Dewi merasa tertekan dan akhirnya jujur kepada Hermawan, meski tetap berusaha tenang. "Pak, saya mengerti. Ini adalah hotel mewah yang biasanya dikunjungi tamu-tamu kelas atas. Mereka biasanya datang dengan mobil atau taksi eksekutif. Jarang ada tamu yang datang dengan berjalan kaki. Kami punya reputasi di kota ini, dan saya harap Anda memahami, kami tidak bisa sembarangan memberikan kamar kepada tamu yang tidak sesuai dengan standar hotel ini." Hermawan mendengarkan dengan sabar, meskipun rasa kecewa tampak di wajahnya. Ia hanya menginginkan tempat untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. "Saya tidak peduli dengan kemewahan, kamar paling sederhana pun cukup," katanya. Namun, Dewi tetap menolak, menjelaskan bahwa ini bukan cara kerja di hotel tersebut. Hermawan yang tidak menyerah, akhirnya meminta untuk berbicara langsung dengan manajemen. Namun yang muncul bukanlah manajer, melainkan Ardan, pengawas hotel. Dengan sikap tegas, Ardan memperkenalkan diri tanpa berjabat tangan dengan Hermawan. "Dewi, sang resepsionis,
dengan cepat menjelaskan situasinya. Ardan tetap menatap Hermawan tanpa melepaskan pandangannya, mendukung keputusan resepsionis dan menyarankan agar Hermawan mencari hotel lain yang lebih sesuai, beberapa blok dari sana. Namun, Hermawan menolak saran tersebut. Melihat penolakan ini, Ardan memanggil petugas keamanan untuk mengusir Hermawan. Pria tua itu ditangkap dan diantar keluar menuju pintu hotel. Saat berjalan, Ardan menghentikan petugas keamanan, membuat Hermawan berharap mereka menyadari kesalahan mereka. Namun, harapannya pupus ketika Ardan memerintahkan agar Hermawan dibawa keluar melalui pintu masuk layanan, agar tidak menciptakan keributan di pintu utama. Seorang petugas keamanan berperawakan besar dengan mudah membawa Hermawan melewati lorong menuju bagian belakang hotel. Hermawan mencoba memprotes, mengatakan bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dan ia masih ingin berbicara dengan manajemen. Namun, petugas keamanan hanya menjalankan perintah Ardan. Di area layanan, mereka bertemu Mardiana, seorang pegawai yang bertugas di bagian laundry hotel. Ketika melihat pria tua itu diperlakukan dengan kasar, Mardiana langsung bertanya, "Kenapa Anda memperlakukannya seperti ini? Mengapa dia harus dikeluarkan dari pintu belakang? Apakah ini cara perusahaan memperlakukan tamu sekarang?" Petugas keamanan yang menghormati Mardiana melepaskan Hermawan dan menjawab, "Saya hanya menjalankan perintah. Jika Anda tidak suka, bicarakan dengan pengawas." Mardiana, yang sudah memutuskan untuk campur tangan, mengatakan bahwa pintu masuk layanan adalah tanggung jawabnya dan ia akan menangani sisanya. Petugas keamanan pun pergi, menyerahkan tanggung jawab Hermawan kepada Mardiana. Mardiana kemudian mendekati Hermawan dan memperkenalkan diri. "Panggil saja saya Hermawan," jawabnya sambil menutup mata dan memijat kepalanya. Melihat Hermawan tampak lelah, Mardiana mengambil sebutir aspirin dari saku dan menawarkannya, "Kepalamu sakit. Ini akan membantu, ambillah." Hermawan mengucapkan terima kasih. Mardiana kemudian mengatakan bahwa jam kerjanya sudah selesai dan ia sedang menunggu suaminya menjemput. Saat mereka berbicara, dua petugas kebersihan muncul dan melihat Mardiana bersama Hermawan yang tampak lusuh. Mereka mengejek Mardiana, mengatakan, "Kami tahu suamimu bukan yang paling berkualifikasi, tapi menggantinya dengan pria itu. Benar-benar keterlaluan. Oh, lucu sekali kalian ya. Bagaimana kalau kembali bekerja?" jawab Mardiana, setengah kesal. Hermawan tidak merasa tersinggung dengan lelucon itu, malah tersenyum, tetapi ia melihat bahwa Mardiana merasa sedikit tidak nyaman. Petugas kebersihan pun pergi sambil tertawa. Hermawan penasaran dengan komentar tersebut. "Apa maksud mereka tentang suamimu yang tidak berkualifikasi?" tanyanya. Mardiana menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Suaminya, Akbar, kini adalah seorang penyandang disabilitas setelah kehilangan kakinya akibat kecelakaan tabrak lari. Seorang pengemudi menerobos lampu merah dan menabrak Akbar saat dia menyeberang jalan, jelas Mardiana. Kecelakaan itu menghancurkan kaki Akbar. Meskipun dokter berusaha sekuat tenaga, kakinya tidak bisa diselamatkan dan harus diamputasi. Mardiana melanjutkan, meskipun Akbar sangat terpukul oleh kejadian itu, ia tidak menyerah. Akbar selalu bersyukur masih hidup dan percaya bahwa ia punya masa depan, kata Mardiana. Kehidupan Akbar sejak muda memang berat. Ia tidak pernah mengenal ayahnya, dan ibunya meninggal karena kanker saat Akbar masih remaja. Setelah itu, Akbar tinggal di rumah perlindungan dan bekerja keras menyelesaikan sekolahnya. "Di sanalah aku bertemu Akbar," kenang Mardiana. Bersama-sama, mereka mengumpulkan penghasilan untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Mereka tidak memiliki anak, dan rumah sederhana itu adalah satu-satunya harta yang mereka miliki, selain sebuah mobil murah yang berhasil mereka beli setelah 4 tahun berhemat dan berkorban. Mobil itu digunakan Akbar untuk bekerja sebagai pengemudi aplikasi, dan saat itu ia mungkin sedang dalam perjalanan untuk menjemput istrinya, Mardiana.
Hermawan menemani Mardiana menuju pintu keluar area layanan, pintu yang sama di mana beberapa menit sebelumnya petugas keamanan mencoba mengusirnya. Mardiana kemudian mengundang Hermawan untuk bertemu dengan suaminya dan melihat rumah mereka. Terkejut dengan undangan itu, Hermawan awalnya ragu. Ia masih lelah dan masalahnya di hotel belum selesai, namun ia merasa mungkin menarik untuk mengenal pasangan itu lebih dekat sebelum kembali. Ketika Akbar tiba, mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan menuju rumah di pinggiran kota. Akbar, suami Mardiana, ternyata adalah seorang pria yang ramah dan penuh humor. Ia tidak terkejut dengan pertemanan tiba-tiba antara Hermawan dan istrinya. Agar bisa mengemudi, mobilnya telah diadaptasi untuk disabilitasnya. Sepanjang perjalanan, Akbar tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya, menciptakan suasana ringan di antara mereka. Ia hanya sesekali berkomentar tentang sakit punggung yang dialaminya, namun tidak tahu apakah itu akibat dari kecelakaan atau karena terlalu lama duduk. Saya rasa saya perlu lebih banyak berjalan, katanya bercanda, yang membuat Hermawan tertawa. Hermawan menyadari bahwa sudah lama ia tidak merasa begitu nyaman dengan seseorang. Ia merasa damai di rumah Mardiana dan Akbar, berbincang santai hingga waktu berlalu tanpa terasa. Mardiana mulai merasa bahwa Hermawan mungkin tidak memiliki tempat untuk pergi dan mengundangnya untuk bermalam. Hermawan pun setuju, dan ia tidur di sofa tua di ruang tamu. Keesokan paginya, ia bangun dan merapikan dirinya sendiri, menolak tawaran Mardiana yang ingin menyetrika pakaiannya. Ia hanya meminta Akbar untuk membawanya kembali ke hotel, karena Mardiana juga harus pergi bekerja di sana. Mereka pun kembali melalui area layanan hotel. Mardiana tidak memprotes keputusan Hermawan, tetapi ia khawatir bahwa Hermawan akan diusir lagi atau bahkan mengalami hal yang lebih buruk, terutama mengingat sikap Ardan, pengawas hotel. Ia takut Ardan mungkin akan memanggil polisi. Namun, kali ini Hermawan melangkah dengan tenang melewati koridor di belakang hotel hingga sampai ke lobi. Ia berhenti di sudut lobi, mengamati Dewi yang sedang berbicara dengan seorang wanita berpakaian jas dengan lencana. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nara, manajer hotel. Hermawan mendekati mereka, membuat Dewi tegang saat melihatnya lagi. Dewi langsung meminta izin kepada manajer untuk berbicara dengannya dan segera mengatakan bahwa ia harus pergi. Melihat sikap resepsionis, Nara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hermawan, tanpa mempedulikan Dewi, langsung berbicara kepada Nara, "Bagaimana Anda mengelola tempat ini? Saya hampir saja mempromosikan Anda menjadi manajer di hotel lain di jaringan kami, tetapi tampaknya orang-orang di sini tidak tahu siapa yang mereka pekerjakan." Mendengar ini, Nara langsung meminta maaf kepada Hermawan, sementara Dewi akhirnya menyadari situasinya. Pria di depannya adalah pemilik hotel. Dewi merasa malu, meminta maaf berkali-kali, dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mengenali Hermawan karena penampilannya yang sederhana. Hermawan kemudian menjelaskan bahwa ia sudah mencoba memperkenalkan diri saat ia mengeluarkan dompetnya untuk menunjukkan identitasnya kepada Dewi, tetapi Dewi tidak memberinya kesempatan. "Saya mengenakan pakaian sederhana karena sebulan sekali saya melakukan pekerjaan sukarela di penampungan hewan di daerah ini. Saya menghabiskan banyak waktu di sana mengatur penampungan dan tidak sadar bahwa saya lupa membawa ponsel untuk memesan mobil. Jadi saya memutuskan untuk menginap di salah satu hotel saya sendiri," jelasnya. Dewi semakin terperangah mendengar penjelasan Hermawan, menyadari kesalahan besar yang telah ia buat. Hermawan menegaskan bahwa masalah utama bukanlah tentang statusnya sebagai pemilik hotel, melainkan tentang bagaimana dia diperlakukan dengan kejam tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap sesama manusia. Dia menyatakan bahwa ia perlu meninjau kembali peran seluruh staf hotel tersebut. Manajer, pengawas, resepsionis, bahkan petugas keamanan mungkin tidak akan mempertahankan pekerjaan mereka. Namun, di sisi lain, Hermawan menyoroti bahwa Mardiana, yang bertanggung jawab di area layanan, menunjukkan kepedulian dan keterampilan yang jauh lebih baik dalam menangani situasi sulit.
Jika ada hal positif yang muncul dari kejadian ini, itu adalah penemuan Hermawan akan seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak membiarkan gemerlapnya Hotel Bintang 5 mempengaruhi perilakunya. Dewi, resepsionis yang terlibat, menyadari keseriusan situasinya. Ia memohon untuk tidak dipecat, mengakui kesalahannya, dan berjanji untuk berubah. Hermawan memberikan kesempatan kepada Dewi untuk tetap bekerja, namun dengan satu syarat, selama sebulan, ia harus magang di area layanan hotel. Selama magang itu, ia tidak diizinkan mengenakan pakaian mewah, perhiasan, sepatu hak tinggi, atau riasan. Mendengar syarat itu, Dewi menolak, merasa bahwa menjalani hukuman tersebut akan menghina dan merendahkan dirinya. Hermawan menatap Dewi dengan belas kasih, lalu dengan tenang meletakkan tangannya di pundaknya dan berkata, "Jadi, kamu merasa bahwa bekerja sebagai petugas layanan atau kebersihan adalah sebuah penghinaan? Apakah menurutmu mereka tidak berada di levelmu? Ketahuilah, pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Hukuman sebenarnya di sini adalah kesombongan yang kamu bawa kepada kita semua." Keesokan harinya, seorang pria dengan setelan jas tiba di rumah Mardiana dan Akbar pada sore hari. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang mengurus urusan Pak Hermawan. Saat itu, Mardiana sudah menyadari bahwa pria tua yang ia temui sehari sebelumnya sebenarnya adalah bosnya di hotel. Ia hampir tidak bisa mempercayai semua yang telah terjadi. Pria bersetelan jas itu membawa kabar baik, Akbar akan menerima kaki palsu dan perawatan fisioterapi untuk mengurangi rasa sakitnya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan rumah yang lebih besar dan nyaman di area kota yang lebih dekat dengan pusat komersial. Mardiana juga ditawari kesempatan untuk mengikuti kursus intensif manajemen, sebagai persiapan untuk mengambil posisi yang lebih tinggi di hotel. Mardiana dan Akbar merasa sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka senang, tetapi juga bingung karena merasa telah menerima terlalu banyak hadiah. Mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Hermawan. Menyadari keraguan mereka, pria bersetelan jas itu menjawab, "Dunia ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang kikir, sombong, dan egois. Sebuah tindakan kebaikan seperti yang ditunjukkan oleh Mardiana dan Akbar adalah hal yang sangat langka. Kebaikan kalian telah mengingatkan Pak Hermawan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, berada di dekat orang-orang yang membuat orang lain merasa nyaman." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.